kali ini saya akan melakukan pemeriksaan berupa nervus cranialis pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, Bapak bisa duduk di sini. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus 1, di mana itu sebagai penghidu. Saya akan menginspeksi terlebih dahulu pada bagian hidung, apakah terdapat mukosa, apakah terdapat atrofi pada hidung karena mukosa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus 1 dengan menggunakan bau-bauan. Selanjutnya Bapak bisa memejamkan matanya, Pak. Ya, saya akan menutup pada sebagian dari hidung Bapak. Nanti Bapak bisa mengindikasikan ini bau apa ya, Pak ya? Kopi. Ya. Kopi. Ya, pada sebelah kiri tidak dapat untuk membau dengan benar. Selanjutnya ada indikasi yang kedua. Ya, pemeriksaannya telah selesai pada nervus. Saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ketiga, 4, dan 5 ya, Pak ya. Di mana saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks mata Bapak. Nanti Bapak bisa melihat jari saya. Ya, pada rectus lateral pada sisi mata kanan dapat melihat dengan jelas. Kemudian yang sisi rectus medial dapat melihat dengan benar. Kemudian Bapak bisa melihat dengan benar, Pak. Ya, terjadi disfungsi pada nervus 6 lateral pada sisi kiri. Nervus ketiga juga dia akan mempersarafi dari musculus levator palpebra. Jika terdapat kelumpuhan pada nervus 3, nanti dia tidak dapat untuk melakukan membuka mata yang dinamakan dengan ptosis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks pupilnya dengan menggunakan bantuan senter. Bapak bisa melihat ke arah senter ya, Pak ya. Apakah dari pupilnya itu isokor atau inisokor, kemudian diindikasi dari diameternya. Jika disinari pada sisi kanan, kemudian yang sisi kiri akan mengalami pengecilan. Begitu pula pada disinari sisi kiri, maka sisi kanan juga akan mengalami pengecilan. Kemudian jika terjadi anisokor atau isokor, diperiksa diameter. Jika terjadi gangguan berupa anisokor, dilihat diameternya berapa, kemudian bentuknya seperti apa, bulat atau lonjong. Melakukan pemeriksaan pada refleks cahaya, Bapak bisa melihat arah cahaya ya, Pak ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus kelima, yaitu nervus trigeminus. Bapak bisa membuka mulutnya terlebih dahulu, Pak. Jika tidak dapat membuka mulut dengan sempurna, kemungkinan terdapat kelainan yang dinamakan dengan trismus. Saya akan melakukan pemeriksaan pada sensibilitas pada Bapak. Bapak bisa memejamkan matanya, Pak. Gimana, Pak? Rasanya seperti apa? Selanjutnya, Pak, yang paling rasa di mana, Pak? Sisi kanan apa sisi kiri, Pak? Kiri. Selanjutnya, Pak, rasanya seperti apa, Pak? Melakukan pemeriksaan sensibilitas raba, yaitu dengan menggunakan kapas. Bapak bisa menutup matanya terlebih dahulu, Pak. Gimana, Pak, rasanya? Kerasa kanan atau kiri, Pak? Kiri. Melakukan pemeriksaan dari sensibilitas dingin dan panas. Gimana, Pak, rasanya, Pak? Panas yang kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas dari yang dingin. Gimana, Pak? Lebih dingin yang mana, Pak? Dingin yang kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari sensibilitas kornea ya, Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan bagian sisi kanan. Bapak bisa melirik ke area kiri. Ya, normalnya yaitu dapat mengedipkan mata. Nah, tadi saya tunjuk pada daerah limbus palpebra. Kemudian Bapak bisa menengok ke arah kiri. Ya, normal pasiennya dapat mengedipkan dengan matanya dengan sempurna. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada jaujak dengan saya akan mengetuk pada bagian dagu.
Ya, normal. Saya melakukan pemeriksaan dari Weinberg, di mana nanti saya akan ketuk pada mandibulanya di sini. Nanti jika terjadi spasme pada otot, maka akan terjadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ketujuh, diinspeksi dari bagian dahinya, apakah terdapat kerutan. Iya, ini lebih condong ke arah kiri ya Pak ya. Kemudian Bapak bisa menutup matanya Pak. Ya, tutup mata dengan kuat ya Pak ya. Saya akan menggerakkan ke atas, apakah palpebranya itu dapat diangkat atau tidak. Jika salah satunya dapat diangkat, kemungkinan terdapat kelumpuhan. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada daerah maksilaris, apakah terdapat asimetris atau tidak. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada nasolabial, apakah simetris atau tidak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada sudut-sudut pada mulutnya, apakah terdapat simetris atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berupa Bapak bisa senyum Pak, apakah simetris atau tidak. Kemudian Bapak bisa meringis, apakah simetris atau tidak. Kemudian Bapak bisa mencucu Pak. Ya, normalnya jika dapat mencucu, jika tidak dapat mencucu kemungkinan terdapat bibir yang merot. Kemudian Bapak bisa menggembungkan pipinya. Saya akan tekan apakah terdapat kelumpuhan pada daerah pipi. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks palpebra. Ya, seolah-olah dengan seperti menusuk pada daerah bola matanya. Normalnya yaitu pasien dapat mengedipkan dengan sempurna. Kita melakukan pemeriksaan pada auricula palpebra dengan melakukan bunyi-bunyian pada daerah kanan maupun kiri sisi telinga. Normalnya jika diberi bunyi-bunyian, pasien dapat mengedipkan dengan sempurna. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan indikator dari pengecapan ini. Nanti dengan menggunakan indikator ini, Bapak bisa menunjukkan saya memberi spesimen apa ya Pak, apakah kecut, manis, asin maupun pahit. Kemudian pasien jangan sampai membunyikan suara. Bapak bisa hanya menunjuk di sini ya Pak ya, karena nanti akan mempengaruhi dari hasilnya. Ya, Bapak bisa menjulurkan lidahnya Pak, terus ya. Kemudian Bapak bisa menjulurkan lidahnya Pak dengan full. Kemudian dibersihkan pada daerah lidahnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengecapan ya Pak ya. Gimana Pak rasanya Pak? Ya, normal rasanya yaitu manis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua. Gimana Pak rasanya Pak? Ya, normal. Saya akan melakukan pemeriksaan tes glabelar, yaitu dengan mengetukkan pada daerah dahi dengan hammer. Permisi ya Pak. Normal. Alhamdulillahirabbil alamin Pak, pemeriksaan telah selesai. Jadi diagnosis dari yang saya temukan yaitu pemeriksaan telah selesai. Jadi hasil yang saya temukan yaitu pasien menderita hemisfer pada daerah kiri ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.